Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama lil mu'minina wal mu'minat fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi suratil ukhra A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha washfa'na minha wa ma huwa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Terima kasih ya Allah. Engkau himpun kami kembali di dalam rumah-Mu yang mulia ini. Di saat-saat kami menunaikan puasa
di siang bulan suci Ramadan. Kami bersyukur padamu. Di saat ini kami dapat menunaikan solat fardu Jumat seraya duduk beriktikaf, menyebut nama-namamu, mengingat keagungan dan kebesaranmu. Ya Rabbana, jadikanlah kami semua hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya salam, sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah. Setiap saat, setiap waktu nama itu disebut oleh para umatnya. Tak terkecuali kami yang ada di masjid ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di hari yang ke-20 bulan suci Ramadan hari ini, ada beberapa hal yang patut kita renungkan, yang patut kita pikirkan. Antara lain adalah, selagi kita masih bisa solat di belakang imam, solatlah kita. Kalau hari ini kita masih bisa solat di belakang imam, solatlah kita. Esok, setahun, 2 tahun, ataupun setelah ini, kita akan solat berada di depan imam. Patut kita renungkan hari ini. Ya Allah, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, selagi kita masih bisa solat di belakang imam hari ini, solatlah. Satu hari itu akan berubah. Suatu hari itu akan berganti. Kalau tidak sekarang, kita mulai kapan lagi? Imam Ghazali pernah menanyakan murid-muridnya, ya wahai murid-muridku, ya Tuan Guru, tahukah kalian dalam hidup ini apa yang paling berat menurut kalian? Apa yang paling ringan menurut kalian? Wahai murid-muridku, dalam hidup ini apa yang paling ringan? Di antara mereka menjawab, kapas wahai Tuan Guru, itu ringan. Iya, kapas itu ringan. Kayu yang kering, dedaunan yang kering ya Tuan Guru. Iya, benar, itu ringan. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang paling ringan dalam hidup ini hari ini adalah meninggalkan solat yang 5 waktu. Meninggalkan solat. Banyak orang berkata tidak solat, tidak sempat. Beribu alasan dicari. Karena sibuk, karena bekerja. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, berapa gaji kita satu hari, 1 bulan, 1 tahun, berapa uang yang kita dapatkan, sampai tega-teganya kita tidak sujud kepada Allah. Renungkan itu. Berapa penghasilan sahut kita yang dikasih oleh Allah per bulan, sampai-sampai kita tidak mau sujud dalam solat-solat kita. Maka pantas Imam Ghazali menyebutkan, kalau murid-muridnya yang ringan itu adalah dedaunan yang kering,
atau kapas yang berterbangan, benar. Tapi bukan itu. Hari ini yang ringan oleh kaum muslimin adalah meninggalkan perintah solat yang 5 waktu. Wahai kaum muslimin, ingatlah, kita solat ini tidak lama. Paling lama 10 sampai 5 sampai 10 menit. Itu paling lama. Lebih lama kita tidur, lebih banyak lama kita main-main, istirahat, bekerja, sebagainya. Allah juga tidak minta semua waktu itu. Yang 24 jam itu tidak diminta. Hanya sholat. Ini pun tidak diindahkan. Siapa yang tidak mengindahkan itu? Tentu orang yang tidak taat kepada Allah. Bersyukur kita hari ini Bapak. Tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, datang ke masjid, duduk di sini beriktikaf, sebut nama Allah, dengarkan khutbah Jumat, kita akan sholat, bersyukur. Berarti kita lebih mengutamakan perintah Allah dari keinginan kita masing-masing. Alhamdulillah. Kaum muslimin. Lalu Imam Ghazali menanyakan pada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling berat dalam hidup ini? Nah, ini patut kita renungkan di Ramadan ini. Yang paling berat. Ada yang menjawab besi, ada yang menjawab semen, ada yang menjawab kerikil, ada yang menjawab kayu. Ya, itu benar. Besi itu berat. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang paling berat hari ini adalah memikul amanah, tanggung jawab yang sudah diberi kepada kita. Ini berat. Siapapun kita, semua punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Desa punya tanggung jawab oleh Bapak Kepala Desa kita. Kecamatan sampai yang paling tinggi. Maka yang berat, kata Imam Ghazali, bukan besi, tapi adalah menjaga amanah. Terutama jabatan yang telah diberikan kepada kita. Sanggup nak kita untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka ketika amanah ini ditawarkan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilha. Mereka enggak mau. Enggak sanggup ya Allah. Enggak sanggup ya Allah memikul itu. Wa asfa'na minha. Kenapa tidak sanggup? Karena amanah itu berat. Lalu wahamalahal insanu. Amanah itu ditanggung oleh manusia. Ya Rabb, kami sanggup menanggung amanah itu ya Allah. Kami sanggup ya Allah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, kalian manusia itu orang yang zalim, lagi orang yang bodoh. Langit aja nggak sanggup. Orang-orang berebut-rebut. Berebut-rebut, Pak. Dan besok, jangankan uang yang 5.000,
Uang 10.000, uang 1.000 perak pun besok lama proses kita di hadapan Allah. Lama, Pak. Menyelesaikan yang 1.000. Apalagi sawit yang 2 hektar. Batang sawit yang 1.000 batang, lama prosesnya. Maka kenapa lama? Satu persatu ditanya. Hari itu hakimnya Allah, saksi-saksinya para malaikat, jaksanya malaikat. Malaikat nggak bisa disogok seperti hari ini. Terus kemana mengadu? Nggak ada tempat mengadu kecuali kita mengadu kepada Allah. Maka pahamkanlah, amanah itu berat dan tidak mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian patut kita renungkan hari yang ke-20 ini apa itu? Selagi kita bisa berjalan ke masjid kita ini, berjalanlah. Selagi bisa naik Honda lah. Apa yang dimaksud? Besok, kalau kita juga tidak mau datang ke masjid ini, berjalan dengan kaki kita, esok kita akan diusung orang yang membawa kita ke masjid ini. Jangan tunggu itu. Jangan tunggu kondisi yang begitu. Kalau itu yang kita tunggu, itulah malang yang paling malang. Nasib yang paling malang. Selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Allah kasih hidup. Tapi jalan ke masjid itu jarang. Bahkan lupa alamat di mana masjid kita tempat tinggalnya. Maka selagi masih bisa berjalan kaki ke masjid, berjalan kakilah kita. Ini patut kita renungkan di Ramadan ini. Rasakan badan kita, rasakan kesehatan kita. Sanggup ya pergi, nggak sanggup naik kereta. Kenapa? Kelak akan ada satu hari, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan diusung untuk datang ke masjid ini. Kalau itu sudah sampai, time is over, waktunya sudah habis. Tinggal kita meneruskan perjalanan setelah hidup ini. Kaum muslimin patut kita renungkan ini. Mumpung Allah masih kasih waktu di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, separuh perjalanan Ramadan sudah kita lalui, bahkan 2/3 sampai hari ini. Kalau Bapak masih bisa berjalan untuk tarawih, berjalanlah ke sini. Rugi kita besok. Kapan penyesalan itu datang? Penyesalan tidak pernah datang di awal, tapi penyesalan itu datang pasti pada kondisi yang terakhir. Sebelum terlambat, ukur-ukurlah diri kita, rasakan. Sehingga nanti ketika kita sampai waktunya, kita sudah terbiasa ke masjid kita ini. Nggak akan tersesat nanti untuk ke sini. Lebih baik, apa kata orang, kalau sandal hilang di masjid, biarkan saja. Kalau kita ke masjid hilang sandal, biarkan, itu tanda kita ke masjid. Tapi kalau kita tidak pernah datang ke masjid, apapun yang akan hilang. Jangankan sandal, kita saja tidak nampak. Patut direnungkan. Bapak kaum muslimin, selagi masih sanggup berjalan ke masjid, berjalanlah hari ini. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Apa yang paling tajam dalam hidup ini, wahai murid-muridku? Dia jawab, wahai guru,
Yang paling tajam adalah pedang, yang paling tajam adalah pisau. Imam Ghazali tersenyum. Iya, benar. Pedang, pisau itu tajam benar. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud ialah yang paling tajam dalam hidup ini adalah goresan lidah kita. Lidah kita. Karena cakapan kita, karena omongan kita, orang-orang benci dengan kita. Karena ungkapan kita, omongan kita, orang marah dengan kita. Karena lidah tidak bertulang. Karena kata-kata kita, orang pun tidak suka lagi dengan kita. Ingatlah, Rasul pernah bersabda, Tuba liman malaka lisanahu. Beruntunglah orang-orang yang mengontrol lidahnya ketika bicara. Pikir dahulu baru omongkan. Pikir sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Apalagi di Ramadan ini. Karena kata-kata dusta, kata-kata yang menyebabkan orang terluka jiwanya akan dapat menghapus pahala puasa kita. Oleh karena itu kaum muslimin, mari. Lidah memang tidak bertulang. Tapi sekali ngomong satu kampung, orang merasakan kepedihan itu. Luka karena pedang ada obatnya. Tapi luka karena lidah orang, kemana obat akan dicari. Mari kita renungkan kehidupan ini yang sebentar ini. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah ada Allah berikan kepada kita dalam beramal dan beribadah. Harapan kita tiada lain 10 terakhir ini. Semoga Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita mampu menyelesaikan ibadah itu dengan baik. Sehingga kita berjumpa, dipertemukan Allah dengan Idul Fitri. Di saat-saat orang yang berpuasa meraih kesucian jiwa dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum
Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.